Kunci sukses ketiga untuk memenangkan hidupmu adalah ciptakan visi besarmu. Helen Keller berkata bahwa orang yang paling menyedihkan di dunia ini adalah seseorang yang memiliki penglihatan tetapi tidak ada visi. Visi adalah sebuah kata yang mencakup impian, cita-cita, ataupun tujuan masa depan. Setiap kita hendaklah memiliki visi yang jelas dan spesifik. Karena apabila kita memiliki visi yang jelas dan spesifik, maka visi itu pula yang akan menjadi bagian di dalam kehidupan kita sehari-hari. Visi tidak bicara hanya soal konteks, keuangan, ataupun jabatan saja, teman-teman. Visi dapat berbicara mengenai beberapa konteks. Berikut ini saya akan memberikan penjelasan mengenai konteks. Beberapa konteks di dalam visi yang harus kita capai di dalam kehidupan kita. Kita melihat gambar di sini, teman-teman. Di sini ada wheel of life, yaitu roda kehidupan. Di dalamnya ada mencakup spiritual kita, finance kita, ya, personal development kita, friends kita, fun and recreation, kayak gitu. Nah, kita melihat di sana kita bisa memberi skor terhadap diri kita sendiri. Contohnya, teman-teman, di dalam spiritual kita, di sana dilihat ada skor 1 hingga 10. Nah, teman-teman bisa memberi penilaian pada diri teman-teman sendiri. Skor teman-teman sekarang di dalam hal spiritual 1 sampai 10, berapakah nilai skor teman-teman? Apakah sampai 5, 6, 7? Nah, dalam karir ataupun keuangan, finance, teman-teman beri penilaian, skornya berapa? Nah, teman-teman harus menargetkan visi ke depannya. Contohnya, sekarang di dalam spiritual nilainya 5, or finance nilainya 5 or 6. Nah, untuk kedepannya teman-teman ingin mencapai atau memiliki visi kedepannya, misalnya 10 tahun kemudian saya ingin memiliki visi financial freedom, kebebasan di dalam finansial saya, kerohanian saya semakin meningkat. Maka teman-teman bisa menulis, saya ingin mencapai sekian, 9, contohnya 9 or sampai 10 skornya, teman-teman. Nah, itu teman-teman yang bisa menilai diri teman-teman sendiri, skor teman-teman sampai semana. Oleh sebab itu, teman-teman, mari kita memiliki visi yang jelas dan spesifik. Untuk itu juga, teman-teman, untuk diri saya sendiri, saya juga selain harus melihat konteks di dalam karir, finance, dan sebagainya, teman-teman, saya juga membuat yang namanya vision board. Ya, vision board itu saya biasanya menuliskan apa-apa aja saya 10 tahun atau 5 tahun kemudian saya ingin menjadi apa. Contohnya, saya ingin menjadi bisnis atau pengusaha yang sukses, maka saya tuliskan saya ingin menjadi motivator atau sebagainya, memiliki rumah yang lebih besar, keluarga yang harmonis, bawa keluarga jalan-jalan ke luar negeri, kayak gitu, memberi lebih banyak atau bersedekah, teman-teman, lebih banyak, itu masuk ke spiritual, ya. Terus beribadah lebih rajin. Nah, biasanya saya menempelkan, saya cari gambar, saya tempel-tempel di vision board saya, teman-teman. Nah, teman-teman bisa melakukan hal yang sama juga. Karena apa? Dengan kita memvisualisasikan apa yang kita tulis, apa yang kita gambar, itu lebih memudahkan kita untuk mencapai apa yang menjadi goal atau visi kita ke depannya, teman-teman. Dan setiap hari alangkah baiknya sebelum tidur, teman-teman, atau pagi setelah bangun, boleh dilihat apa yang menjadi visi kita 5-10 tahun kemudian. Nah, kita lihat di vision board kita, teman-teman. Dan hal itu akan memotivasi kita setiap paginya. Atau sebelum tidurnya juga boleh, teman-teman. Itu akan memotivasi kita untuk kita mencapai target atau goal ke depannya. Oke, teman-teman, demikianlah penjelasan saya mengenai visi. Ciptakan visi besarmu dengan cara membuat vision board ataupun teman-teman memberi skor atas setiap bidang-bidang, atau seperti contoh ada spiritual or career, finance, teman-teman memberi skor sendiri untuk setiap konteks yang ada. Oke, teman-teman, bersama saya Miss Fanny Ferdinand, selamat menciptakan visi besarmu.